teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Semuanya sehat ya teman-teman? Sehat. Kak Feba sehat? Sehat. Kalau kakak? Kakak juga sehat banget hari ini. Puji Tuhan, kita sudah masuk tahun baru nih Kak Feba. Kak Feba, tahun yang lalu apa sih yang paling kakak syukuri tahun 2020? Kalau kakak, keluarga, sama kakak sendiri masih diberi kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, iya. Kalau kakak? Kalau Kak Tina yang paling disyukuri adalah bisa bertemu adik-adik lagi di sini. Nah, hari ini kita mau seru-seruan bareng Kak sama teman-teman kita. Tapi sebelumnya kakak bawa apaan sih ini? Kenapa bawa boneka? Lucu ya? Aku pinjam. Boleh. Ih, tapi begitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, buat kamu aja. Iya dong. Kita hari ini akan memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, ya kan? Iya dong. Tapi kita nggak cocok berdua aja. Iya, Kita seperti mau panggil teman kita yang lain yuk. Ayo. Ada siapa di sana? Panggil yuk. Ih, coba kamu lihat mainanku, bagus kan? Mainanku juga lebih bagus. Iya, kamu dapat dari mana? Dapat dari kado Natal dong, dari keluarga aku. Ih, sama, aku juga dari mama papa aku. Chelsea. Pada apa? Kita lagi main boneka. Ih, sama dong. Ih, seru Ih, lucu banget. Ih, lucu juga ya boneka kamu. Kok cuma aku yang nggak punya boneka? Kasihan. Kalian mau pinjemin nggak? Nggak mau. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Biarpun kalian nggak mau pinjemin aku mainan, tapi aku tetap sayang kalian. Kita kan hari ini mau seru-seruan nih. Aku mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Mau nggak? Mau dong. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang kuat, ya kan? Iya. Tuhan yang hebat. Tuhan yang apa lagi? Tuhan yang besar. Besar. Ayo kita naikkan pujian ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari malam hingga sekarang Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini mau besar maupun kecil. Berkati orang kami yang belum mendapatkan pekerjaan supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Ini doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita duduk yang tenang, kita percaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tutup mata kalian dan lipat tangan, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami bersama-sama boleh berkumpul kembali, memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menolong kami, selalu melindungi kami dan memberkati kami, juga menolong dan memberkati orang tua kami. Saat ini kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami dimanapun kami berada, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini Kak Inka mau bercerita tentang Yusuf. Waktu yang lalu, adik-adik pasti sudah mendengar cerita Alkitab tentang Yusuf, seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, tetapi saudara-saudaranya sendiri tidak senang sama Yusuf. Jadi, Yusuf sampai dijual, sampai dibikin menderita sama kakak-kakaknya. Tetapi adik-adik, Yusuf adalah seorang yang tetap tekun berdoa, tetap tekun berharap sama Tuhan.
Jadi ketika dia difitnah, Yusuf sampai di penjara loh adik-adik. Bayangkan, penjara, adik-adik tahu nggak tempat di penjara? Pasti dengar ya ceritanya, penjara itu tempat yang tidak enak. Semuanya terbatas, nggak bisa keluar main-main, nggak bisa ketemu sama papa mama, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, makannya juga dibatasi. Wah, pokoknya tempat yang menderita sekali. Tetapi adik-adik, di tempat yang tidak enak itu, Yusuf tetap berdoa. Yusuf tetap membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar, bahwa Tuhan itu sanggup menolong Yusuf. Sampai-sampai Tuhan memakai Yusuf di satu saat, Tuhan memberi Yusuf bisa menerjemahkan mimpi adik-adik. Luar biasa. Ada seorang raja namanya Raja Firaun. Ya, waktu itu Tuhan memberi satu mimpi kepada Raja Firaun. Banyak orang-orang pintar di sekitar istana, tetapi tidak ada yang bisa menerjemahkan atau mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Akhirnya ada seseorang yang bilang sama Raja Firaun, "Raja, saya mengenal satu orang di penjara, namanya Yusuf. Wah, dia jago banget. Dia pasti bisa mengartikan mimpi raja." Akhirnya raja juga mencari tahu di mana ya Yusuf itu sekarang. Ternyata Yusuf masih di penjara adik-adik. Akhirnya raja memberi perintah kepada kepala penjara, "Ayo, saya mau ketemu dengan Yusuf." Katanya Yusuf orang yang pintar, orang yang bisa menerjemahkan mimpi. Saya ada mimpi yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang-orang pintar di istana saya. Saya mau ketemu Yusuf. Wah, hebat ya adik-adik. Tuhan sampai bisa menunjukkan Yusuf kepada seorang raja. Bayangin, Yusuf lagi di penjara, tiba-tiba kepala penjara datang. Tok, tok, tok. "Yusuf, kamu berdiri. Raja mau ketemu." Aduh, raja mau ketemu kata Yusuf. Ketakutan dia adik-adik. "Ada apa ini, raja kok mau ketemu saya? Saya kan orang yang di penjara. Waduh, jangan-jangan saya mau dihukum. Saya mau dikasih kerjaan yang berat. Gimana ini?" Akhirnya Yusuf berdoa. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong, saya ini tidak mampu. Saya ini tidak punya kekuatan, tetapi raja memanggil saya. Saya dalam keadaan yang takut Tuhan, tapi saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Kalaupun saya dipanggil raja, Tuhan akan menolong saya supaya saya tidak lagi didapati bersalah. Saya dapat memberi jawaban kepada seorang raja." Nah, itu contoh ya adik-adik. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, mungkin membuat kita takut, kita harus seperti Yusuf. Apa? Kita tetap berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Kita bisa berdoa, "Tuhan, tolong saya perlu pertolongan Tuhan. Saya sedang sakit, Tuhan sembuhkan saya takut, Tuhan kuatkan saya." Dan kita juga berdoa untuk orang tua kita, untuk kakak-kakak kita, untuk adik-adik, teman-teman, dan guru-guru kita. Nah, habis itu adik-adik, Yusuf dipanggil sama kepala penjara, "Ayo keluar sekarang. Saya mau antar kamu ke seorang raja. Namanya Raja Firaun." Raja Firaun itu, wah, orangnya, istananya megah. Orangnya juga keren banget, lebih keren dari Power Ranger ya. Nah, akhirnya Yusuf dipanggil, terus dia dibawa ke istana raja. Akhirnya dia ketemu, dia bilang, "Saya namanya Yusuf, Bapak Raja, saya dengar Bapak Raja mau ketemu saya. Apa yang bisa saya kerjakan untuk Bapak Raja? Karena ini saya dipanggil untuk bertemu." Akhirnya rajanya datang. Rajanya berdiri. Rajanya kan ada di istana.
Jadi dia rajanya tempat duduknya juga besar adik-adik. Akhirnya raja bilang, Yusuf, saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Saya sudah punya mimpi. Orang-orang pintar saya tidak bisa mengartikan mimpi. Tetapi pengawal saya bilang kamu orang pintar. Bahwa Tuhan ada di pihak Yusuf. Tuhan memberi kepintaran kepada Yusuf untuk menerjemahkan mimpi. Akhirnya Raja Firaun menceritakan mimpinya. Mimpinya tuh adik-adik, Raja Firaun melihat dalam mimpinya ada sapi-sapi, ya, dalam 7 tahun sapi-sapi itu gemuk semuanya. Kemudian 7 tahun kemudian sapi-sapi itu jadi kurus kering. Nah, raja ini kan bingung, kok artinya mimpi apa ini? Kok ada 7 tahun sapinya gemuk, 7 tahun sapinya kurus-kurus. Nah loh, padahal itu belum pernah terjadi dan belum pernah raja ini bermimpi seperti itu. Akhirnya Yusuf kembali berdoa, Tuhan tolong, apa arti mimpi ini? Nah, Tuhan datang kepada Yusuf, Tuhan memberi kepintaran kepada Yusuf. Yusuf bilang kepada raja, Raja, sapi-sapi yang gemuk-gemuk itu artinya dalam 7 tahun ini raja akan diberkati, akan menghasilkan tanaman-tanaman yang subur, kemudian juga ternak-ternaknya banyak, kemudian juga banyak sekali sayur-sayuran, banyak sekali tanam-tanaman yang akan bertumbuh di wilayah tanah Mesir. Kemudian Yusuf bilang juga kepada raja, nah, sapi-sapi yang kurus kering itu artinya setelah 7 tahun raja menikmati berkat Tuhan, setelahnya akan ada masa kekeringan, masa yang sulit. Nah, mulai sekarang raja kalau sedang panen, baik itu tanaman, baik itu sayuran, baik itu padi, baik itu ternak-ternak, ayamnya banyak, itu harus juga disimpan. Jangan semuanya dihabiskan. Karena setelah masa ini ada masa-masa kekeringan. Masa-masa kekeringan itu apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, masa kekeringan itu di mana tanaman-tanaman tidak bertumbuh. Jadi semuanya kering. Nggak ada berasnya, nggak ada sayurnya, tanahnya kering semuanya. Semua tanaman mati. Binatang-binatangnya juga, baik itu ayam-ayamnya, baik itu sapi-sapinya, tidak ada yang dapat hidup. Nah, karena Yusuf sudah menceritakan dan mengartikan mimpi raja, raja senang sekali. Ya, rupanya ini pesan dari Tuhan bahwa negara kita akan menghadapi masa-masa yang tidak enak. Ya, setelah diberkati ada masa-masa yang sulit. Akhirnya karena senangnya raja mengangkat Yusuf jadi wakilnya. Yusuf dari penjara langsung jadi tinggal di istana raja. Hebat ya adik-adik Tuhan kita. Yusuf dari seorang yang di penjara langsung dipindahkan ke istana raja yang indah. Karena apa? Karena Yusuf seorang yang rajin berdoa. Yusuf mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberi kepintaran dan Yusuf menjadi berkat untuk Raja Firaun. Akhirnya rakyat Mesir juga dikala masa-masa yang sulit mereka dapat terhindar. Karena apa? Karena Yusuf sudah memberi peringatan. Jadi waktu panen-panen beras itu dikumpulin semuanya. Ada gudangnya adik-adik. Beras-beras ditaruh semua di situ. Ada yang dimakan, ada yang ditaruh di situ. Juga tanaman-tanaman yang bisa disimpan yang dimakan. Sehingga ketika masa kekeringan tiba, rakyat tetap dapat bisa makan. Luar biasa. Jadi Tuhan kita pasti memelihara kita semua. Amin. Kalau adik-adik tahu, mungkin ada masa-masa adik-adik dengar, wah ini lagi musim corona nih tahun 2020. Banyak orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan, tetapi kalau kita berdoa di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, seperti juga Tuhan sudah menolong Yusuf, Tuhan sudah menolong rakyat Mesir dan Raja Firaun, Tuhan juga sanggup menolong kita. Amin.
pasti Tuhan sanggup. Yang penting adik-adik terus harus rajin berdoa dan ajak orang tua. Setiap hari ajak papa mama, ajak kakak-kakak dan adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta berkat Tuhan supaya tahun 2021 ini Tuhan sertai kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan berkati kita. Haleluya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Sudah kita akhiri tahun berapa tahun yang lalu? 2020. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun berapa? 2021. Puji Tuhan. Kalau kita boleh masuk tahun yang baru, kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih dengar-dengaran kepada orang tua kita. Ayo, siapa yang seringkali tidak mendengar kata-kata dari orang tuanya? Angkat tangan. Tetapi kita berdoa mulai tahun yang baru, tahun 2021, adik-adik harus lebih dengar-dengaran kepada orang tua, karena orang tua akan membimbing adik-adik untuk menjadi orang yang berhasil. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa orang tua adalah orang yang mewakili Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan adik-adik sekalian. Kalau tahun lalu kita lebih banyak di rumah, apakah adik-adik rindu untuk kembali ketemu teman-teman di sekolah? Pasti ya. Nah, kita sekarang juga berdoa, kita minta pimpinan Tuhan Yesus, semoga di tahun baru ini kita semua bersama-sama, baik itu orang tua kita, baik itu kakak kita, baik itu adik-adik kita, teman-teman kita, diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus, dilindungi, tidak lagi ada COVID, tetapi disertai Tuhan Yesus, dilindungi sehingga kita juga boleh kembali berkumpul bersama, baik di sekolah minggu maupun di sekolah masing-masing. Dan adik-adik harus tetap tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu ajaib, lebih canggih dari Doraemon. Amin. Lebih canggih dari Power Ranger. Amin. Lebih canggih dari Superman. Karena apa? Tuhan Yesus itu luar biasa. Adik-adik harus minta sama orang tua untuk cerita sama adik-adik tentang Tuhan Yesus dari Alkitab. Karena apa? Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anak yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang luar biasa, Tuhan Yesus bisa loh berjalan di atas air. Ayo, kenapa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang penuh kuasa. Dan Tuhan Yesus itu hadir bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang penting adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin mendengarkan firman Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Mau adik-adik? Pasti kita mau, karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Itu pesan dan kesan ataupun dorongan dari Kak Inka. Kita semua harus semakin tekun, harus semakin rajin untuk berdoa, dan semakin rajin belajar, dan juga dengar-dengaran kepada orang tua kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita berdoa bersama-sama ya. Mari semua kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengar cerita tentang Yusuf, seorang anak yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan menolong Yusuf juga menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa, biarlah kami semua, adik-adik, papa, mama, kakak-kakak, semua bisa menjadi berkat di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Kami terus mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menyertai dan melindungi kami. Kami tetap yakin bahwa Tuhan Yesus kami lebih dahsyat,
dari semua yang ada di dunia ini, bahwa Tuhan Yesus kami sanggup menolong kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memberkati dan menyertai kami sepanjang tahun ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kakak-kakak dari Shining Kids ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.